post kontrasnya. Nah, nanti kalau post kontras kan ada T1 ya, T1 aksial, koronal dan sagital gitu ya. Nah itu dilakukan juga PET supresi gitu ya teman-teman ya. Jadi post kontras itu kalau non free kontrasnya itu tidak diperlukan PET supresi, tetapi yang post kontrasnya itu diperlukan PET supresi. Nah, itu ya barangkali teman-teman untuk protokolnya nanti coba kita lihat juga ke bawah bagaimana caranya motong gitu ya. Terus hasil gambarnya seperti apa gitu. Oke. Nah, coba kita lihat. Jadi nanti ya satu-satu ya. Sagital, aksial, sagital. Nah, jadi untuk teman-teman seringkali ya mendapatkan mungkin gambarnya itu yang blurring gitu ya, yang goyang gitu ya, padahal pasiennya itu diam gitu ya, agak bergerak itu. Nah, apa faktor penyebabnya itu adalah salah satunya dia itu pasien itu menelan ludah gitu ya. Jadi menelan ludah dia sebelum selama scanning itu telan ludah gitu. Nah, di sini teman-teman ya itu harus memang latih yang bagus ya pasiennya. Jadi diinformasikan satu kali scanning itu kan biasanya minimal 3 sampai 4 menit gitu ya. Jadi sebelum mulai scan gitu ya, kalau pasiennya mau menelan ludah dulu silakan telan ludah gitu ya. Kalau pada saat jalan gitu sudah informasikan tahan ya gitu ya, jangan menelan ludah supaya gambarnya nggak goyang gitu. Nah, untuk irisannya, nah irisannya bagaimana caranya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat sagital, berarti potongannya itu kita harus mulai dari koronal gitu lah, koronal dan aksial gitu ya. Nah, slice-nya itu biasanya tergantung sih ya. Kalau kami menggunakan 12 gitu ya, 12. Jadi irisannya itu adalah sejajar dengan spinal cord-nya gitu ya, atau dengan dengan spinal cord-nya. Kemudian ngambilnya dari mana gitu ya. Areanya itu mencakup mana? Nah, mencakup dia. Nah, ini adalah proses spinosus gitu ya. Prosesus spinosus kiri sampai dengan prosesus spinosus yang kanan gitu ya. Nah, ini kan gambar yang kita dapatkan itu dari surveinya gitu. Nah, apabila bagaimana dengan pasiennya yang kayak pasiennya skoliosis gitu ya, skoliosis. Nah, teman-teman kalau skoliosis kan mesti nggak pas ya, nanti kita bisa mendapatkan peletakan daripada untuk slice-nya di tengah-tengah daripada spinal cord-nya itu nggak tepat. Nah, kalau seperti itu ngakalannya gimana? Ya, teman-teman harus membuat gambaran koronal dulu gitu ya. Jadi jangan ngambilnya koronal dari Scott atau koronal dari survei gitu, tetapi mengambil koronal tersendiri. Nah, kalau skoliosis gitu berarti nanti mungkin kita nggak bisa sekali ngambil gambar gitu ya untuk bisa mendapatkan gambar. Ini kan kita pakai belajar itu adalah yang normal gitu ya. Nah, bagaimana yang skoliosis? Nah, itu menjadi tantangan teman-teman. Nah, itu bisa kita ngambilnya 2 kali gitu loh. Misalnya dia ngebelok gitu ya. Jadi ngebelok. Nah, satunya dia mulai dari kepalanya ya sampai mana belokannya. Gitu ya, teman-teman. Yang jelas dia ada di tengah-tengah dari spinal cord-nya. Jadi untuk penyudutannya itu mengikuti nanti arah skoliosisnya gitu ya. Itu kurang lebih dari teman-teman. Kemudian isu artefak ya, biasanya di sini isu artefak yang pertama itu tadi kita sudah bahas terkait dengan gerakan menelan ludah gitu ya. Kalau gerakan menelan ludah memang caranya
dia harus pasiennya diinformasikan stop dulu napasnya gitu ya selama scanning. Nah, ada juga jadi isunya itu bisa dikurangi dengan memasang presaturasi gitu ya. Presaturasi itu nanti kita letakkan, nah, presaturasinya itu adalah di anterior gitu ya, dari anterior. Nah, ini salah satu presaturasi itu jadi ngeblok satu gerakan menelan ludahnya peristaltiknya gitu ya, termasuk juga karena nafas gitu ya. Nah, ini bisa ngeblok presaturasinya itu. Nah, itu gini juga ya, fase directionnya itu adalah nanti teman-teman itu pasang dari head ke feet gitu ya. Nanti kan di protokolnya itu akan ada fase directionnya. Jadi untuk mengurangi arah artefaknya gitu ya, arah artefak daripada gerakan menelan gitu ya kan dari atas ke bawah. Nah, itu juga dengan fase directionnya kita harus perhatikan, kemudian pasiennya tidak menelan ludah, kemudian saturasinya. Nah, jadi itu ya, jadi isu-isu untuk mengurangi daripada artefak gitu ya, teman-teman. Oke, kalau kita sudah mendapatkan sagital, nanti kita bisa lanjutkan ke ini aksial. Nah, jadi untuk aksial ya balik lagi tergantung ya. Jadi kalau kayak gini kita lihat antara kan kita dapatkan ada tulang, ada diskus, tulang, diskus gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat arah diskusnya itu irisannya itu kan sejajar dengan diskus gitu ya. Nah, beda lagi nanti kalau dia kalau seperti ini kita bisa ngambilnya tuh satu stack gitu ya teman-teman, dan satu stack nanti slice-nya itu gap-nya itu 3 gitu ya, bisa ini tekniknya bisa juga seperti ini, atau kalau dia tidak lain seperti bentuk lehernya itu bentuk lehernya itu nggak seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga ngambilnya per diskus gitu ya. Jadi per diskus. Nah, kalau dari atas kan kita lihat ada ini C2, di bawahnya itu C3, kalau C itu kan ada 7. Ya, jadi teman-teman bisa nanti ngambilnya di tengah-tengah diskus. Jadi ya satu stack itu ngambilnya 3 gitu ya. Jadi 3 didapat kita gambar di di C23. Nah, habis itu C diskus 34, habis itu 45, 56, 67 sampai T1 gitu. Nah, itu teman-teman bisa juga sih mempergunakan tekniknya per diskus atau per stack gitu ya. Nah, tapi kalau di lumbal itu kita nggak bisa ngambil karena kalau tergantung kasus ya juga ya teman-teman ya. Kalau kasusnya dia kasus kayak siringomieli gitu ya, kalau ada tumor, nah dokter biasanya tidak menilai diskus gitu ya, tapi menilai daripada efek massa gitu. Nah, tapi kalau pasiennya HNP gitu ya, kalau pasiennya HNP dari gambarannya itu sudah jelas memang ada penekanan gitu, nah itu teman-teman harus ngambilnya per diskus gitu ya, kurang lebih. Nah, ini juga sama, jadi isunya isu untuk mengurangi daripada artefak ya, itu fase directionnya. Nah, dari AP ya, jadi dari anterior ke posterior. Tadi kalau dari sagital head fit gitu ya. Jadi nah itu nanti teman-teman bisa dicek di protokolnya ya pada saat pemeriksaan gitu ya, apakah sudah benar belum untuk fase directionnya, kemudian dan peletakan daripada saturasinya. Itu ya, jadi untuk yang aksial gitu ya teman-teman. Kemudian, nah
Ya ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau untuk kelainan di diskus kita bisa menggunakan per diskus multistek gitu ya. Kemudian kalau untuk lesi atau ada siringomieli, artinya kita satu stek aja gitu ya dari atas sampai ke bawah. Lesinya setinggi apa? Nah, itu yang teman-teman nanti bisa implementasikan gitu ya. Oke, nah tadi ya ini jadi juga kita sudah bahas ya. Jadi untuk apa namanya untuk isu-isu artefak gitu ya tadi apa jadi kalau aksial dari apa directionnya itu dari depan anterior posterior, kalau sagittal itu fit head, kemudian apa pasang presaturasi gitu ya. Kemudian ya jadi ini yang dari superior ke inferior atau fit head itu sama ya. Jadi untuk ngeblok dari potongan sagittal ya, ini untuk ngeblok apa namanya artefak yang ditimbulkan daripada CSF flow-nya itu gitu ya. Kita bisa pasang presaturasinya dari superior inferior gitu ya. Oke, nah parameter gitu ya. Kalau kita ngomong parameter ya, jadi teman-teman, nah jadi kalau teman-teman bisa lihat di atas itu tekniknya itu adalah pembobotannya itu T1, kemudian itu pull squads-nya itu adalah FFE itu nyebutnya di Philip ya, kalau mungkin merek lain itu gradient gitu ya. Nah, mereknya gradient, apa namanya full square-nya itu gradient ya. Jadi mengingatkan kembali teman-teman kalau kita ngomong full square itu ada 3 gitu ya. Ada yang spin echo gitu ya, ada yang gradient gitu ya, ada satu lagi itu IR gitu ya. Jadi IR itu nanti untuk implementasinya ke stir dan ke flare gitu ya. Jadi satu untuk flare itu untuk menekan air kan gitu ya. Kalau stir itu adalah untuk menekan lemak gitu ya, karena kita tahu lemak T1, T2 itu putih, nah nanti ditekan menjadi hitam. Nah nanti kita lihat di dalam contoh-contoh gambar, contoh-contoh kasus berikut nanti supaya teman-teman lebih terbayang yang stir itu seperti apa, fat set itu seperti apa gitu ya. Nah ini adalah total ya rata-rata. Nah belum ditambahkan satu lagi sih sebenarnya, ini ada satu stir, ini saya belum menambahkan. Jadi ini adalah nanti mungkin total scan yang teman-teman bisa dapatkan selama pemeriksaan itu. Nah, jadi karena ini 3 Tesla gitu ya teman-teman ya, jadi kan waktu scan-nya itu lebih cepat gitu ya. Jadi dengan 12 slice gitu ya, dengan menggunakan kalau T1 kan dia berarti TR dan TE-nya itu TR-nya tinggi gitu ya teman-teman, bisa lihat kalau dia T1 gitu ya, TR-nya rendah, lebih rendah, TE-nya juga rendah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu mungkin untuk teman-teman yang pemula gitu ya. Jadi TR itu TE-nya, kemudian dia mempergunakan flip angel gitu ya, kemudian dia ada FOP-nya itu adalah field of view gitu ya, jadi batas lapangannya atas bawah kiri kanan gitu ya. Ini adalah total slice-nya gitu ya. Kemudian ini adalah ukuran voxel size-nya, voxel size. Kemudian ada slice thickness, itu adalah ketebalan. Kemudian ya antara thickness itu tentunya ada gap gitu ya. Ada gapnya itu dipakai 0,3 atau gapnya 0. Nah itu biasanya sih sudah dibuat default gitu ya di dalam protokol. Nah itu teman-teman salah satu contoh daripada parameternya gitu ya. Nah sekarang ini adalah gambaran hasil dari servikal gitu ya. Nah servikal teman-teman kan bisa lihat di sini ya. Nah ini adalah gambaran T2 ya, jadi karena kan airnya itu putih gitu, yang sisi satunya ini adalah gambaran T1.
Nah, ini kasusnya ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini antara ini berapa? C2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kalau kasus seperti ini, nah teman-teman bisa aja juga ngambil satu blok ini ya, dengan satu blok, jadi bisa nanti dokter melihat penekanannya ini kiri apa kanan. Nah ini contoh kasus yang degeneratif gitu loh, atau kasus-kasus yang HNP gitu ya. Nah jadi teman-teman juga bisa lihat gambaran ini ya, katakanlah ini. Nah ini dipotong nanti aksial gitu, dipotong aksial. Nah nanti akan bisa dilihat ini penekanannya ya, ini gambaran T2, ini gambaran T1. Nah, di sini kan bisa dilihat itu apa namanya sudah keluar sarafnya itu kan dari ini, dari lubang sarafnya. Nah, ini itu ketekan kan gitu. Nah, itu kan kalau orang awam bilang itu apa kayak saraf kejepit gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu ya. Jadi diskus, nah ini kan di depannya itu diskus, nah itu adalah medula spinalis, ini kan isinya saraf-saraf aja ya, nanti sarafnya akan keluar dari sini radiknya. Nah kalau ini diskusnya itu leleh gitu loh, atau diskusnya rusak, nah akhirnya kan menekan saraf. Nah kalau kita tahu keluar sarafnya itu kan dari apa namanya dari ini radiknya. Nah, nanti kita bisa lihat teman-teman pada plexus, contoh-contoh plexus brachialis, yang mempersyarapin di daerah bahu sampai lengan sampai ke tangan gitu ya. Nah itu nanti dampaknya kalau ada kelainan-kelainan itu di daerah medula spinalisnya. Gitu. Nah gitu ya teman-teman, kita sudah tahu ya. Jadi gambaran cara motongnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian akan ada juga tambahan mielografi. Nah, kalau teman-teman kemarin ingat pelajaran tentang MR uro gitu ya. MR uro, MRCP, kemudian mielografi. Nah, itu sama ya tekniknya, dia mempergunakan TR dan TI yang panjang gitu ya, sehingga yang dia dapatkan itu adalah nanti gambarannya yang mengandung air gitu ya. Jadi jaringan yang diem, jaringan yang stationary gitu itu disupres gitu ya, ditekan. Nah sehingga bisalah dokter melihat kelainan-kelainan yang ada di mielonya gitu ya. Kalau kita tahu tadi kan dilihat ada penekanan gitu ya, kalau ada neken ada diskusnya itu HNP gitu sehingga menekan. Nah kalau dia tertekan kan berarti jaringan kandungan airnya itu dia rusak, kan dia hitam. Nah, jadi pada gambaran mielografinya, nah itu terlihatlah yang yang neken-neken itu gitu ya. Tadi kan ada beberapa ini ya gambarnya ini ya. Nah ini kan beberapa yang sudah mengalami kerusakan gitu ya. Nah di gambaran mielografinya inilah yang didapatkan ini tanpa kontras gitu ya, sama persis dengan MR uro gitu ya, MRCP. Itu sama persis tekniknya dengan menggunakan TR dan TI yang panjang. Gitu. Oke, nah jadi teman-teman, bisa, ini bisa dilihat juga ya teman-teman, gambaran T1 dan T2 gitu ya. Oh, ini adalah pasien HNP. Jadi ya pasiennya sesudah ini kasusnya yang sama ya. Ini pasien satu dia ini sesudah post op gitu ya. Jadi pada saat dia post op, dokter pasang diskusnya gitu kan, yang diskusnya yang tadi rusak ya. Jadi antara tulang dan tulang itu kan ada bantalan yang disebut dengan diskus. Nah, di diskusnya itulah yang digantikan gitu ya. Jadi kayak titanium gitu.
Nah, jadi akhirnya dia akan menimbulkan artefak gitu lah. Tapi ini sih masih bisa dokter menilai pada gambaran T1-nya. Jadi artinya gambar penekanannya yang tadi. Nah, ini ya contohnya dia sebelum operasi gitu ya. Nah, ini adalah dia sesudah operasi. Nah, di depannya ada timbul metal artefak seperti itu. Kemudian, nah ini adalah pasien yang sama ya, yang dari post op gitu ya. Nah di sini kelihatan seperti apa menekan gitu ya. Nah di sini memang dokter tidak bisa mengevaluasi karena apa? Karena diskusnya itu tadi kan digantikan dengan bahan yang mengandung metal. Ya, artinya di sini ada susceptibility gitu loh, kan distorsi gitu ya. Di sini nah, di sini dokter agak kesulitan biasanya mengevaluasinya gitu lah. Nah, sebenarnya kalau ini bisa sih diakalin kalau tadi kita protokolnya menggunakan gradien, jadi untuk mengurangi susceptibility-nya itu bisa dipergunakan pulsa square-nya enggak gradien, tetapi kita menggunakan pulsa square-nya yang spin echo. Itu. Nah, sampai di sini di daerah torakal itu teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak ya? Harusnya sih nggak bingung ya Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya boleh lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan di daerah torasik atau torakal gitu ya. Nah, di daerah torasik pun juga sama ya. Dia kalau HNP jarang banget ya di daerah torasik. Yang banyak itu di daerah torasik itu adalah pasien-pasien yang MS gitu ya, pasien-pasien yang ada TB-nya gitu ya, kemudian yang ada masanya, kemudian yang ada inflamasi. Nah, itulah kasus-kasus yang paling sering untuk di daerah torasik gitu ya. Nah, protokolnya bagaimana? Protokolnya itu enggak jauh beda, hampir sama gitu ya dengan protokol yang spine, namun dia di aksial T2-nya itu kita mempergunakan TSE gitu ya. Kita tidak mempergunakan kita tidak mempergunakan gradien gitu ya. Kita mempergunakan TSE. Nah, itu sih bedanya. Kemudian kalau tumor gitu ya perlu tambahan diffusion, tambahan stir, kemudian kalau post kontras, nah itu dia mempergunakan aksial koronal sagital yang PET-CT gitu ya, hampir sama itu untuk protokolnya. Nah, planningnya juga sama ya, planningnya juga sama. Kemudian cakupannya ya barangkali cakupan. Nah, untuk sagital, nah sagitalnya juga kita lihat kasus gitu ya. Kalau dia kasusnya memang kayak mencari infeksi yang ada di dalam medula spinalis, itu kita hanya kita tidak usah terlalu lebar gitu loh ngambilnya, FOB-nya tidak terlalu lebar gitu loh. Tapi kalau dia ada misalnya ada TB gitu loh, ada infeksi sampai keluar tulangnya, nah itu kita untuk potongan aksialnya itu bisa disesuaikan teman-teman ya. Jadi bisa kayak slice-nya itu ditambah tidak 12 bisa menjadi 15 gitu. Monggo silakan disesuaikan dengan kasusnya, disesuaikan dengan lesinya. Gitu sih. Kemudian saturasi sama juga, sama persis dengan yang ada di servikal tadi. Nah, supaya nanti tahu caranya menghitung gitu ya, tahu caranya menghitung mana T12. Jadi untuk mempermudah, nah itu pengambilannya itu dari atas kita gitu loh, dari atas C2 itu harus terlihat gitu loh, supaya nanti mempermudah dokter itu menghitung mana TH1, mana T2, mana T3 gitu.
Nah, atau kalau teman-teman kan kalau FOP itu kan dia terbatas gitu ya. Kalau untuk daerah MRI 1,5 karena dia mempergunakan frekuensinya juga kan sekitar 63 gitu ya. Jadi FOP-nya untuk di 1,5 Tesla itu dia bisa sampai 500 gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan menggunakan MRI 3 Tesla gitu ya, kita nggak bisa loh ya teman-teman menggunakan FOP-nya yang panjang gitu karena dia frekuensinya itu dia berbeda gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa diakalin kalau dia sudah misalnya dari CT scan-nya sudah terlihat dia fraktur misalnya di TH12. Oh, ternyata kita kalau ngambilnya dari atas itu mepet. Nah, itu teman-teman bisa juga ngambilnya kan kita fokus mencari TH12. Bisa juga kita ngambilnya itu dari lumbalnya gitu loh, dari lumbal. Lumbal kan paling 280 lah panjangnya gitu ya. Nah, itu kita bisa naikkan sampai 450 gitu kalau 1,5 juga bisa. Nah, jadi ngitungnya itu dari lumbalnya gitu ya. Nah, tergantung lesinya di mana, apakah di TH-nya yang agak ke atas atau di TH-nya yang mendekati lumbal. Itu ya, kemudian saturasi juga sama ya, jadi saturasinya kemudian untuk fase directionnya ya kita mempergunakan FH gitu ya, head feet gitu atau superior inferior gitu ya. Nah, itu adalah untuk ini. Sekarang kita coba lanjutkan ke, nah sekarang kita ke aksial ya teman-teman. Nah, kalau di aksial, kalau di aksialnya kita bisa ngambilnya nanti 2 stack gitu ya. Jadi kalau ini ya torakal gitu loh, torasik gitu ya permintaannya. Nah, kan kita ngambilnya tadi dari atas gitu ya, dari servikal, kemudian sampai dengan torasiknya. Nah, kalau di daerah nanti servikalnya pun ada kayak bulging-bulging, kayak menekan-nekan gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti ngambil untuk sagitalnya itu 2 kali gitu loh, di daerah servikalnya juga diambil, kemudian karena kan servikal itu mencakup nanti TH yang bagian paling torakal 2, 3, 4 ya, masuk ya, 2, 3, 4 itu masuk, kemudian nah sisanya 5 sampai dengan TH12 kita ambil yang stacknya yang kedua gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa pengambilannya itu 2 kali perlakuan gitu ya. Nah, di sini juga kita tambahkan memang standarnya ya kalau dia ada lesi atau ada massa gitu ya berarti kan kita mempergunakan kontras ya, tentunya kita akan menambahkan koronal T1 gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk metastasis gitu ya, untuk tumor tadi kita sudah bahas juga, itu ada yang sekuen tambahan untuk yang VETZ maupun yang DWI gitu ya. Nah, bila ada skoliosis tadi juga kita sudah bahas, kita bisa menambahkan khusus untuk yang koronalnya gitu loh. Ini kalau kita ngomong yang non kontras gitu ya. Jadi koronalnya untuk apa? Untuk melakukan planning gitu, untuk melakukan planning sagital. Karena nanti agak kesulitan kita kalau mencari spinal cord-nya kan berbelok-belok. Nah, gitu sih barangkali ya teman-teman. Terus, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah gambaran daripada torakal gitu ya. Nah, kalau kita ngambilnya tadi sesuai dengan planning, nah ini dokternya happy gitu ya, bisa melihat ini adalah T2, C2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu ya. Ini T1, T2,
T3, 4, 5. Nah, ini sampai 12 pun itu tercakup gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kan bisa dilihat nih ada apa namanya, nah di sini ini kan ada lesi gitu. Nah, kalau kasus kayak gini ini harus dilakukan dengan kontras gitu ya. Jadi kalau kita tidak ngambilnya dari atas, ngambilnya sepotong gitu ya, oh saya mau, nah biasanya nih kan ada Manubrium sterni itu di berapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah antara T2 ya, antara T2 T1. Nah biasanya kan agak benar tidak ini antara T2 T1. Jadi ya untuk memastikan itu makanya kita ambil kalau torasik itu ambilnya dari bawah. Jadi teman-teman atau dokternya itu kan enak gitu, happy. Nah di sini sudah terlihat gitu ya, terlihat ini ada lesinya di T berapa seperti itu. Nah ini adalah juga MR urunya, MR milonya gitu ya. Jadi kita juga bisa membuat milogerafinya gitu. Nah ini dari potongan aksialnya gitu ya, jadi aksial T1, aksial T2. Nah nanti di sini kan juga terlihat ya, di sini kita juga pasang pilotnya, jadi supaya untuk mempilotin dokter tahu ini lesi ini setinggi apa gitu ya. Makanya teman-teman itu sangat penting banget itu planning ya, planning di awal itu karena itu yang menjadi pilotnya gitu loh. Jadi kalau planningnya itu harus memang mempergunakan, kalau ini kan potongan apa ya, potongan aksial gitu ya, potongan aksial. Nah kita memang planningnya itu ya dari sagital gitu loh. Nah mungkin tapi kalau yang teman-teman memang sudah mempergunakan PEC system gitu sih nggak masalah ya, bisa dielingkan. Tetapi kalau yang ini saya kasih contoh, ini yang belum mempergunakan PEC system gitu ya, sistemnya yang masih print gitu ya. Jadi bagaimana kita menampilkan ke dokter ini TH berapa, setinggi berapa gitu ya. Jadi makanya penting banget teman-teman di awal untuk planningnya kalau aksial itu ya memang benar-benar dari sagital gitu loh. Kalau dari koronal gitu kita planningnya koronal kita taruh planning paling depan, nanti agak kesulitan gitu ya menghitungnya itu TH berapa gitu. Itu sih teman-teman. Kemudian nah ini juga isu artefaknya juga sama ya dengan isu artefak yang ditimbulkan oleh si cervical tadi gitu ya. Jadi presaturasinya ya kita untuk ngeblok pergerakan CSF flow gitu ya. Jadi pasang presaturasinya itu dari superior dan inferior terhadap FOV-nya gitu ya, untuk mengurangi daripada flow artefak gitu ya. Blok pasang di atas gitu. Kemudian untuk artefak karena kardiak dan respirator gitu ya. Nah, presetnya juga harus presaturasinya diletakkan. Nah, kalau dia jantung dan respiratori itu kan letaknya di depan kan gitu ya, berarti di anterior gitu ya, di anterior dari posisi sagitalnya itu, di situ kita letakkan daripada si presaturasi, jadi untuk mengurangi artefak yang ditimbulkan dari respirator, kemudian dari pulsasi dari gerakan sistol, gerakan daripada jantung, kemudian dari CSF flow. Itu sih isu-isu artefak yang ditimbulkan untuk di daerah spine gitu. Nah, saya kira itu sih Bapak Ibu teman-teman. Jadi untuk di daerah tadi servikal kita sudah ya, kemudian torasik juga sudah gitu ya. Nah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu teman-teman udah. Di sini mau bertanya. Ya. Ibu tadi saya sempat dengar kalau di MR spine torakal dia pakainya yang turbospin echo aksial T2-nya. Tidak bukan gradien. Kalau boleh tahu alasannya Pak?
Oke, jadi begini, kan kalau gradien itu kan flipnya itu kan flipnya itu kan kecil gitu ya Mas ya, karena kan kalau di darah servikal itu kenapa kita pergunakan gradien karena di situ tuh kan akan yang jelas nanti scan time-nya itu menjadi lebih cepat. Nah, untuk gerakan-gerakan kayak menelan, artinya lebih banyak gangguan kalau kita mempergunakan yang lama, yang kayak spin echo itu dia menjadi lama karena pengaruh dari flip angel-nya. Seperti itu sih Mas. Jadi tantangannya untuk melakukan jadi isu-isu yang tantangannya untuk di daerah servikal itu banyak gitu loh. Jadi akhirnya dipergunakanlah itu yang gradien karena dia mempunyai yang flip angle-nya itu cepat gitu, flip angle-nya itu kecil gitu loh, sehingga gambaran yang dihasilkannya itu menjadi kita bisa menampilkan gambar yang artefaknya itu kurang gitu sih Mas. Iya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ya, nanti coba deh Mas. Nah, gini juga Mas. Jadi kalau dia di daerah kan kita tahu kalau gradien itu kan dia terhadap susceptibility apabila dia ada seperti metal gitu tuh ya. Nah, itu akan sangat artefak yang ditimbulkannya itu lebih besar gitu susceptibility. Kayak tadi kasusnya dia mungkin post operasi terus dia pasang ada ring gitu ya di diskusnya. Nah, itu jangan mempergunakan yang jangan menggunakan yang gradien ya. Di situ Mas mempergunakan yang spin echo. Nah, itu harus diingat-ingat ya gitu ya. Jadi untuk yang pasien-pasien yang post operasi gitu sih Mas. Oke, baik. Nah, ini bisa dilanjutkan ya, barangkali sedikit lagi ini ya. Nanti sambil kita bentar saya pasang ini, baterainya mau habis. Oke. Iya. Ya, baik. Nah, coba saya lanjutkan ya. Terkait dengan lumbal sekarang ya. Nah, kalau lumbal yang banyak juga ini ya, si LBP, HNP, nah itu yang kalau utilisasinya itu yang mendudukin daripada kasus-kasus lumbal itu mungkin yang tertinggi ya pasiennya. Kemudian yang trauma itu ada juga. Kemudian yang stenosis juga itu termasuk ini ya yang degeneratif ya HNP. Kemudian trauma juga ada, kemudian tumor. Nah, tumor itu juga banyak ya untuk di daerah-daerah lumbal. Nah, untuk protokolnya bagaimana? Protokolnya juga sama ya dengan torasik. Kalau di sini dia nanti mempergunakan TSE ya di T2-nya, kemudian tambahan dia coronal stir gitu ya, coronal stir itu jadi apabila T1, T2 sagital itu tidak terlihat pasiennya merasa sakit, nah itu ditambahkan yang coronal stir jadi untuk memperlihatkan sacroiliac joint-nya gitu ya. Kemudian DWI pun juga sama itu tambahan. Nah, kalau dia kontras di set gitu sih. Sama dia kemudian kita coba ya. Kita coba sekarang melihat daripada si planning gitu ya. Nah, dari planningnya juga sama ini ya. Kita cari spinal cord-nya gitu loh. Cari spinal cord-nya kalau kita membuat sagital gitu ya berarti kan dari koronal dan daripada aksial. Nah, dari aksial nih saya berikan contohnya ya di bawah aksisnya itu ya. Nah, teman-teman mengikuti daripada
prosesus spinosusnya gitu ya. Kalau pasiennya rada miring gitu ya nanti disesuaikan ya arahnya. Nggak bisa kita, nah kalau yang gambar di atas teman-teman bisa lihat itu adalah ya memang yang posisinya orang yang normal gitu ya. Nah kalau yang di bawah itu ya kan dia ya agak miring ya berarti nanti aksisnya disesuaikan juga. Nah prosesus spinosusnya mana nih kiri kanannya. Nah itu dibuatlah dia sejajar gitu dan tegak lurus terhadap nanti si apa namanya terhadap apa dari bodinya ya, bodi daripada apa namanya si lumbalnya itu. Nah itu sih pada prinsipnya dia. Kemudian apa namanya cakupannya seberapa gitu ya, cakupannya berarti dia dari TH ya, TH 11 gitu, TH 11, TH 12, di bawahnya kan L5 gitu ya, L5 sampai L1 sampai nanti ini ke koksidiosnya itu tercakup. Nah itu adalah prinsip daripada gambaran si sagital gitu ya, kurang lebih FOP-nya itu 350 lah kalau orang-orang yang dewasa gitu ya. Itu ini sama persis juga ya. Nah, ini jadi kalau untuk aksial. Nah, bagaimana dengan aksialnya? Nah, aksialnya di sini kalau tadi vertikal itu kan kalau kita ngomong yang normal ya. Bentuknya itu kan apa lurus gitu ya. Nah, tetapi kalau lumbal ini kan dia pasti melengkung karena apa? Karena ya memang bebannya kan paling berat ini di tulang belakang gitu loh. Nah, kalau kita bikin kalau kasus seperti ini, kalau HNP ya kita harus membuat per stek gitu ya. Per stek artinya interdiskus ya. Jadi diskus kan tulang katakanlah ini S1 L5 gitu ya. Jadi antara S1 dan L5 itu ngambil 3 slice gitu lah. Jadi slice yang 1 dan slice yang nomor 3-nya itu di dalam satu stek ya gitu ya. Tulangnya dia dapat, nah di tengah-tengahnya itu mendapat diskus gitu. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan bila gitu ya, bila biasanya kan di rumah sakit itu sudah dibuatkan standar gitu ya protokolnya. Nah, bila ternyata HNP-nya itu sudah ekstrusio gitu loh, artinya sudah meleleh sampai diskusnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, jadi teman-teman nggak bisa ngambil hanya 3 slice aja. Nah, itu slice-nya ini juga bisa teman-teman tambahin gitu ya, karena sudah meleleh ya berarti saya ngambil 6 lah. Tentunya teman-teman kalau yang untuk pemula gitu ya mintalah bimbingan daripada si dokter radiologinya ya gitu ya, karena nanti kan beliau yang akan membaca. Nah, nanti informasikan dokter tingginya apakah sudah mencukupin atau belum. Nah, itu lebih bagus ya gitu ya teman-teman berkonsultasi juga dengan dokternya gitu. Nah, intinya kalau di daerah lumbal kita bikin per diskus gitu ya. Nah, kalau di daerah torasik tadi ya kita satu stek aja atau dibabat gitu aja ya. Karena kalau yang di daerah torasik itu untuk yang HNP itu hampir tidak ada gitu ya. Yang ada HNP itu di daerah servikal dan di daerah lumbal gitu. Kalau kasus HNP berarti kan melihat di diskusnya gitu ya, itulah dibuatlah sejajar dengan diskus intervertebralis gitu ya prinsipnya. Kalau kasusnya tumor atau infeksi, nah dokter tidak akan melihat diskus, tetapi akan melihat sejauh mana penekanannya, sejauh mana infeksinya, seperti itu. Nah itu bisa di dalam satu slice itu dibabat gitu sih intinya. Nah, ini juga sama ya, isu untuk
untuk isu daripada si karena peristaltik gitu ya, jadi kalau peristaltik atau pulsasi daripada aorta gitu ya. Nah, itu saturasinya, presaturasinya itu pasang di anterior gitu ya. Nah, ini adalah presaturasinya di anterior. Kemudian fase direksinya ya, kalau di darah servikal potongan aksial itu dari anterior ke posterior gitu ya. Jadi untuk mengurangi dari artefaknya gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk kasusnya masa gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini full ya. Dia masaknya ya seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nah satu stek gitu ya, satu stek kita ambil, nah sampai masanya habis, mulai masanya di mana sampai masanya itu habis gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini tidak usah sejajar dengan diskus intervertebralis gitu ya, berbeda dengan tadi yang kasus-kasus HNP. Nah, itu baru harus sejajar dengan diskus intervertebralis gitu ya. Oke, nah ini adalah ya teman-teman untuk koronalnya seperti apa gitu ya. Jadi untuk koronalnya balik lagi kita planningnya ya tentunya dari aksial dan sagital gitu ya, dari aksial dan sagital. Nah kita bikin FOP-nya seberapa? FOP-nya ya disesuaikan kembali lagi dengan si masanya itu seberapa gitu, seberapa luas gitu ya. Nah, ini juga teman-teman kan bisa melihat. Nah, ini adalah contohnya yang post kontras ini ya, di mana dia ada infeksi gitu ya sesudah dikontras. Nah, ini terlihatlah ini adalah penyangatan daripada kontrasnya gitu. Oke, nah ini tadi ya teman-teman kan kalau dia kasus HNP aja kan T1, T2 gitu ya. Nah ini teman-teman bisa melihat contohnya ini adalah di gambaran T2-nya. Nah kita kan sebelumnya mengerjakan T2, T1 gitu loh. T1 di T1-nya, nah dia terlihat juga dia hipo gitu ya, hipo. Nah, kemudian ini adalah dibuat DWI. DWI itu ada daerah restricted gitu ya. Di daerah restricted kan berarti akan ada unsur air yang terbatas gitu ya. Nah, ini adalah T1. T1 yang post kontras. Jadi yang sudah di fat set gitu ya. Nah, jadi kan teman-teman bisa lihat kenapa sih di fat set gitu ya? Karena kalau dia kontras itu kan nanti dia di gambaran T1 kalau ada infeksi, ada tumor kan dia tuh terjadi nyangat gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lemak. Nah, lemak ini ya teman-teman bisa lihat putih ini ya, lemak di T1, ini lemak di T2. Nah, lemaknya itu kan juga warnanya dia putih ya. Nah, kalau kita tidak lakukan fat set di sini, nah agak sulit nanti melihat batasnya. Karena apa? Karena ternyata di daerah tulangnya ini memang ada penyangatan gitu lah. Berarti kan di sini tuh ada kontrasnya terjadi di sini ini mungkin apakah ada proses infeksi. Nah, kalau kita nggak fat set berarti di depannya kan putih juga ya lemak. Nah, lemaknya putih, kemudian kontrasnya putih, gitulah dokter agak sulit jadi untuk membedakan batasannya seperti itu ya teman-teman. Makanya untuk yang spine itu dilakukanlah dia T1 kontrasnya dengan mempergunakan fat set gitu. Nah, ini juga ada DWI gitu ya. DWI ini sebenarnya dia dipergunakan kan kita tahu ya DWI itu kan bila ada daerah yang terbatas atau restricted area pasti di situ akan ada unsur airnya gitu ya. Unsur air memang yang pergerakannya intra dan ekstraselulernya itu tidak bisa diffuse gitu loh. Sehingga menimbulkanlah hiperintens gitu. Nah, jadi kalau
dibuat gambaran seperti sekuensnya, ada sekuen yang tambahan ekstra. Nah, dokternya itu kan pasti nanti happy, gampang banget dokter untuk melakukan diagnosis. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau yang post kontras gitu ya, ingatnya ya melakukan dengan headset gitu ya. Oke, nah ini juga teman-teman bisa lihat ya, itu kan tadi dari potongan sagitalnya. Nah, ini juga dari potongan aksialnya gitu ya. Jadi potongan aksialnya kita juga memperlakukan sama ya. Jadi post kontrasnya ya, jadi post kontrasnya juga dilakukan headset gitu ya. Nah, ternyata ini kan terjadi proses infeksinya, teman-teman bisa lihat ya, gambarannya putih, kemudian ternyata dia infeksinya itu ya sampai ke keluar-luar juga sampai putih. Nah, kalau di sini kalau dia tidak dikontras kasus ini kan dokter tidak bisa dengan tegas gitu loh melihat batasannya. Nah, begitu juga ini kita lakukan juga scan tambahan DWI gitu ya, di DWI. Nah, juga sama, dokter bisa melihat dengan jelas ya di daerah restricted-nya itu seperti di daerah mana. Jadi kan kalau MRI itu diferensial gitu ya, jadi ada pembandingnya gitu ya, nggak cukup hanya T1, T2. Nah, di situ perlu ada tambahan headset, perlu ada DWI. Gitu. Nah, untuk DWI sendiri ya, kalau di daerah abdomen, breast gitu, kemudian di daerah lumbal, nah kita nanti menggunakan B-value-nya itu lebih dari kita bisa mempergunakan 2 atau 3 B-value gitu ya. B-value itu gerakan Brownian-nya gitu ya. Kalau di kepala biasanya kita untuk kasus stroke itu mempergunakan B-value-nya yang 1000 gitu ya. Nah, kalau yang di daerah di luar kepala, ini kita kasih contoh abdomen. Nah, di sini di parameternya itu kita setting B-value-nya itu B-value-nya 100, 600. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah ya B-value-nya. Nah, dari B-value-nya 50, kemudian 100, kemudian 600, 1000. Nah, nanti dokter akan bisa melihat itu. Jadi restricted-nya itu akan dibandingkan dengan gambaran yang kontras gitu ya, yang post kontras. Jadi bahwa memang di situ tuh memang ada area-area yang terbatas gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang masih menggunakan print film gitu ya, pada saat print nanti ya tentunya balik lagi berkonsultasi yang di print itu adalah yang B-value berapa gitu. Nah, itu juga bisa dipilih ya. Itu ya, jadi teman-teman itu adalah tadi kita sudah belajar sampai lumbal gitu ya. Nah, kita juga lihat ya untuk kasus yang trauma. Nah, ini untuk yang trauma ya teman-teman. Kalau yang trauma gitu kita tidak perlu diffusion itu tidak diperlukan, tetapi yang kita perlukan itu adalah unsur yang yang stir gitu ya, yang artinya yang fat suppress gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ini pasiennya jatuh ya Kak. Memang usianya memang sudah usia, jadi memang di sini kalau kita lihat di L5-nya ya memang sudah ada degeneratif. Kalau kita suguhkan gambar T1 dan T2, dokter tidak tahu yang traumanya itu yang mana gitu ya. Darah traumanya itu yang mana. Nah, setelah kita lakukan stir gitu ya, jadi artinya luka-luka yang baru berarti kan ada bengkak, ada edema. Nah, di situ itu di sini bisa terlihat dengan jelas. Nah, itu untuk yang kasus trauma ya, teman-teman, ditambahkan dengan stir seperti itu. Kemudian iya, kita lihat juga ya ini adalah dia potongan aksialnya ya, potongan aksial dari T2, potongan aksial dari T1. Nah, di sini mengingatkan kembali ya teman-teman untuk selalu pasang pilotnya gitu ya. Jadi supaya dokter tahu ini irisan gambar aksial ini setinggi
setinggi lumbal berapa gitu sih. Tujuannya pilot itu dipasang dengan benar gitu ya. Nah, kemudian, ini juga sama ya, ada mielografi teman-teman. Nah, jadi dari mielografi ini bisa dilihat juga. Nah, potongannya ya, nanti potongannya itu adalah radial gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak dengan MRCP ya kemarin ya. Nah, ini juga sama ya, kalau kita ngomong mielografi berarti kita ambil dari potongan aksialnya, Nah, di sini kan akan keluar tempat keluarnya saraf gitu ya. Jadi nanti kita bikin 3, 5, 6 itu silakan teman-teman mau membuat berapa ya slice-nya gitu. Nanti slice-nya dalam bentuk radial. Itu adalah mielografinya. Nah, jadi kalau sudah kita mendapat servikal, kemudian torasik, kemudian lumbal. Nah, ada satu lagi, yaitu adalah terkait dengan spine, itu adalah total spine gitu ya. Jadi total spine itu juga sama ya, dia kita bikin sagital. Nah, kalau sagitalnya nanti sagital servikal, sagital torasik, sagital daripada lumbal. Nah, nanti dari ketiganya itu kita stitching gitu ya, kita jahit, kita jadikan satu, nanti digabung gitu. Nah, bagaimana dengan aksial? Kalau aksial artinya kita ngambilnya sesuai dengan yang ada kelainannya aja gitu lah. Nah, kalau yang total spine, yang kasus-kasus degeneratif itu pasti di daerah servikal dan di daerah lumbal biasanya yang terjadi ya. Artinya nanti untuk potongan aksialnya berarti kita ambil di daerah kelainannya saja gitu. Jadi nggak semua kita ambil. Seperti itu ya. Jadi bisa juga menambahkan sagittal steer gitu ya. Jadi yang untuk kasus-kasus yang trauma, infeksi gitu juga bisa untuk tambahan. Nah, kalau dia memang kalau dia memang ada tumor gitu sama protokolnya kita tambahkan T1 yang VETSET gitu ya. Dari servikal, torasik dan lumbalnya itu sagitalnya. Nah, untuk aksialnya balik lagi itu di daerah yang ada kelainannya saja yang diambil. Nah, ini contohnya ya. Jadi planningnya kita membuatnya itu 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi kita scan dulu, sesudah scan, nah nanti scannya juga sama ya per bagian gitu ya. Pertama dia bagian atasnya, bawahnya, kemudian kita stitching. Nah, dari hasil survei inilah yang kita pergunakan nanti untuk planning sagitalnya gitu ya. Planningnya, nah ini juga nanti sudutnya akan disesuaikan gitu ya. Nah, sesudah disesuaikan dia akan menjadi satu gitu ya. Nah, sesudah kelar gitu, nah baru kita lakukan nanti scanningnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi scanningnya ini adalah yang untuk sagital gitu ya. Untuk sagital, nah kalau untuk aksialnya ya tergantung. Kalau di daerah servikal ya berarti ngambil aksial di daerah servikal saja. Nah, kalau di daerah lumbal nanti kita bisa tambahkan di daerah lumbal gitu loh. Yang hanya di stitching itu adalah potongan daripada sagital. Nah, kalau sudah kita mendapatkan sagital, mendapatkan aksial gitu, nah baru dilanjutkan dengan koronal gitu lah. Koronalnya dari mana? Koronalnya berarti dari sagital yang kita dapatkan tadi, kemudian dari aksial sagital yang sudah di stitching, kemudian dari aksialnya sama persis dengan yang kita tadi sudah pelajarin ya di atas. Nah, itu dia scan. Nah, scannya juga nanti 3 kali, scan di daerah servikal, torasik, lumbal. Nah, kalau sudah, baru nanti kita stitching, menjadilah potongan dia koronal. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah,
ini adalah pasien yang total spine gitu ya. Jadi ini tadi kan kita sudah lihat ya planningnya, yang servikal kelar. Nah, tabelnya akan bergerak ya, akan bergerak menuju ke di daerah torasik gitu ya, daerah torasik, dia scan sampai kelar. Nah, bergerak lagi nanti akan ke daerah lumbal. Nah, kalau ketiganya itu sudah kelar, nah itu kita nanti bikin kita akan apa namanya di-generate gitu loh, di stitching supaya dia menjadi satu gitu. Nah, ini adalah gabungannya gitu ya. Jadi gambarannya apa daerah servikalnya, kemudian daerah torasiknya, kemudian daerah lumbal. Nah, ini kita gabung gitu ya, kita gabung mendapatlah kita akhirnya nanti gambaran yang disebut dengan total spine gitu. Nah, begitu juga dengan dengan koronal juga prinsipnya itu sama, dia akan kita kerjakan koronal yang servikal, koronal yang torasik dan yang lumbal. Nah, itu terakhir di stitching. Nah, itu sih barangkali ya teman-teman untuk prosedur-prosedur, kemudian yang harus juga diperhatikan untuk sudah kelar nih pasiennya diperiksa gitu ya, ceritanya kan kita juga ada manajemennya di situ ya. Kemudian kita cek dulu gambarnya, pastikan semua gambarnya itu sudah berfungsi dengan bagus gitu loh. Kalau dia sudah, nah nanti baru dilanjutkan dengan gambarnya. Kalau di teman-teman mempergunakan kepex gitu ya, artinya yang gambar yang dikirim itu adalah gambar yang gambar yang sudah bagus gitu, jangan semua gambar yang goyang atau gambar yang nggak sesuai ya jangan dikirim. Nah, gitu supaya pex-nya itu tidak cepat penuh nanti gitu loh. Nah, kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumennya gitu, kayak formulirnya, kemudian checklist pasien safety-nya itu pastikan juga sudah terisi lengkap gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan PACS system atau sudah menggunakan e-medical record, nah kalau kami di Siloam itu tidak menyimpan lagi, kita lakukan scan gitu loh. Jadi di dalam PACS-nya itu sudah ada gambar, kemudian sudah ada dokumen-dokumen yang kita yang kita scan gitu lah. Kemudian ada juga teknot radiografer. Nah, dari teknot radiografer pun di situ kita bisa mengisi inisial siapa yang mengerjakan gitu ya, supaya nanti untuk menghitung productivity gitu ya. Kalau kita melakukan kredensial gitu ya, teman-teman sudah tahu sudah berapa pasien bisa dikerjakan. Nah, itu datanya juga bisa ditarik gitu loh. Nah, kalau terakhir itu kan pencetakan film gitu loh. Kalau kami tidak menggunakan film, jadi pasiennya diberikan dalam bentuk CD gitu ya. Kalau teman-teman memang masih menggunakan film gitu ya, berarti kan terakhir itu melakukan CD-nya di burn gitu, pasiennya yang benar, kemudian isinya itu juga benar. Nah, itu juga penting banget setelah pemeriksaan gitu ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang sesudah post kontras gitu ya, pastikan IV lainnya itu memang sudah dilepas, kemudian tunggu dia diobservasi gitu ya, kalau ada rasa gatel, rasa nggak nyaman gitu ya, artinya di situ nanti peran perawat gitu ya yang akan menanganin. Nah, kita lapor ke dokter, kemudian perawat akan menulis di catatan di form integrated gitu ya. Jadi kita tahu tuh pasiennya ada alergi. Nah, itu juga akan di-scan, disimpan juga di dalam PACS seperti itu sih. Nah, terus kemudian hasilnya kapan bisa diambil, nah itu sih juga diinformasikan dengan jelas ke pasien supaya nggak bingung gitu pasiennya, supaya jelas informasinya. Oke, gitu sih barangkali teman-teman terkait dengan dengan pasien-pasien yang ini. Oke, nah
Oke, baik. Kalau dari spine gampang ya, nggak terlalu rumit kayak di daerah-daerah abdomen ya, barangkali Bapak Ibu teman-teman. Pak Dedi, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan Bapak? Enggak Bu, terima kasih. Oke, sama ya Pak ya? Sama Bu. Iya, jadi gitu ya Bapak. Paling mungkin untuk teman-teman yang pemula gitu ya, artinya koil-koilnya itu sih, pemilihan koilnya itu. Kemudian kalau kan sering banget ya gitu ya, ada beberapa, oh kok gambarnya ini ya nggak homogen gitu ya, noise ya, ya itu balik lagi nanti di awal kita sudah belajar itu apa kayak elemen koilnya ya, pemilihan elemen koilnya itu sih yang teman-teman harus perhatikan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau begitu mungkin kita tambahkan sedikit barangkali ya Pak ya, kita masih ada waktu, ini terkait dengan plexus gitu ya. Plexus, sering Bapak ada kasus-kasus untuk plexus brachialis sama plexus lumbalis? Kalau tergantung permintaan Bu, kalau ada ya kami lakukan, atau kasus tertentu aja Bu. Iya, Oke, baik. Mungkin coba saya ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami barangkali ya dengan teman-teman. Karena gini, ada juga yang namanya dia minta pemeriksaannya plexus leher gitu ya, tapi nanti akan ada keterangannya mencari plexus brachialis gitu ya. Nah itu barangkali teman-teman apa sih yang harus scan-nya apa, tambahannya apa gitu sih. Coba kita lihat, mudah-mudahan ini gampang kok. Coba kita. Oke. Ini barangkali. Oh, bukan. Ntar salah kirim saya sebentar, saya buka dulu. Oke. Dia. Bentar ya. Ini namanya plexus brachialis. Sebentar ya, coba saya buka dulu. Sip. Ini kali barangkali. Oh, bukan ya, bukan. Kenapa dia nggak muncul? Harus saya buka dulu barangkali ya, sebentar ya.
Kenapa nggak ada ya di ini saya ya Pak ya? Sebentar ya, saya tutup coba dulu. Kenapa tidak tampak ya? Padahal saya sudah buka ininya ya Pak ya. Ini. Ya, akhirnya ketemu. Ya. Baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah Bu. Oke, baik. Ya, saya coba ya ini untuk kan kalau kita tadi di spine gitu ya, berarti nanti kalau ada juga beberapa permintaan itu biasanya dokternya minta leher gitu ya, minta leher. Nah, terus adakah apa ya misalnya kelainan pada plexus brachialis gitu ya biasanya. Nah, pasti kebingungan gitu ya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan plexus brachialis gitu ya. Plexus brachialis itu adalah jaringan saraf gitu ya, jaringan saraf yang ada yang keluar dari di leher gitu. Coba nanti kita lihat anatominya. Nah, terus kemudian ada juga tuh biasanya dokter mencari kayak di piriformis gitu ya, saraf di piriformis gitu ya. Kemudian ada plexus lumbalis. Nah, gitu. Nah, kalau kasus itu berarti yang dicari juga adalah plexusnya di daerah bawah. Nah, artinya gambaran ini kurang lebih, nah ini adalah MIP gitu ya, MIP daripada 3D-nya, maksimum intensitas projection gitu ya. Jadi kita bisa juga akan mengambil 3D gitu ya di daerah sertikalnya atau di daerah lumbalnya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran daripada serabut sarafnya. Nah, oke baik, coba kita lihat. Nah, kalau teman-teman melihat plexus brachialis itu apa sih gitulah. Dia sebenarnya itu jaringan saraf, jadi dia keluarnya, nah mulai dari C5 gitu ya, C5, C6, C7, C8, dan TH1. Nah, nanti dia keluarnya itu nanti akan ketemu lagi gitu loh, membentuk dia membentuk divisi gitu ya. Dari C5 dan C6 ketemu, kemudian C6 dan yang tadi dia ketemu C56, 67 dia ketemu. Nah itulah nanti keseluruhannya itu yang turun ke bahu, kemudian yang mempersarapin daripada tangan, bahu dan seterusnya gitu. Nah, kasus-kasusnya yang terjadi itu biasanya trauma gitu ya, trauma. Nah, bisa aja sesudah trauma dia tidak bisa mengangkat leher gitu ya. Nah, sudah dilakukan MRI sertikal, ternyata tidak ada penekanan gitu, tidak ada penekanan, tidak ada HNP gitu ya. Pokoknya medula spinalisnya bagus, diskusnya juga bagus. Nah, kalau seperti itu, tapi tangannya udah sebulan nih gitu ya, dia kecelakaan nggak bisa angkat gitu. Nah, kan jadi
bagaimana dengan si syarafnya ini ya, serabut sarafnya gitu, atau plexus brachialisnya gitu yang keluar dari C5, dari T1. Nah, di sini apakah mungkin karena ada dia trauma sehingga syaraf-sarafnya ini mengalami kerusakan gitu loh. Terus ada juga penyebabnya itu karena misalnya ada tumor gitu ya di daerah plexus brachialis. Nah, itu juga menekan tumornya. Nah, itu juga bisa menyebabkan pasiennya itu lemah gitu ya, tangannya bahkan nggak bisa diangkat. Ya, jadi itu adalah plexus ya, artinya dia nanti keluarnya dari mana? Dari C. Nah, teman-teman perlu tahu ini dari C sampai dengan TH1 karena apa? Karena nanti untuk mengambil potongannya atau irisannya itu dari mana. Nah, kalau koronalnya itu sejauh mana dan seterusnya. Gitu sih, teman-teman. Makanya ini penting banget gitu ya anatominya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, yang gambaran yang dicari itu gini ya. Nanti ini saya kutip ya dari buku. Nah, dari C5, C6, nah itu nanti ada yang memperdarahi yang upper, middle dan lower daripada trungkusnya gitu ya. Nah, ini kurang lebih nanti teman-teman harus bisa menampilkan gambaran seperti ini. Gitu prinsipnya di plexus brachialis. Yang mana sih plexusnya gitu. Nah, ini kita lihat dari C5-nya gitu ya. C5-nya mana nih dia keluarnya. Nah, ini adalah serabut-serabut dari serabut-serabut saraf plexusnya gitu. Nah, itu gambaran yang dicari. Nah, pasien tadi kita sudah lihat sepintas ya gitu ya, karena pasiennya itu bekas trauma gitu ya, trauma tangannya lemah sisi kiri atau kanan ya, karena kalau plexus itu nanti ada kiri dan kanan gitu ya. Terus apakah mungkin dia ada tumor gitu ya di daerah plexusnya sehingga nggak bisa ngangkat. Nah, jadi MRI-nya kalau seperti ini dia udah tahu tumor. Nah, kepentingannya itu nanti untuk planning operasi gitu loh. Apakah masanya itu masuk nggak dia ke terhadap sarafnya? Apakah sarafnya terjadi kerusakan atau tidak? Nah, itu. Kemudian kalau neck injury, yaitu neck injury itu misalnya pasiennya dia kecelakaan, sudah MRI servikal oke gitu ya, plexusnya dilihat gitu. Ada memang brachial plexopathy itu adalah memang dia sudah kerusakan yang lama gitu ya, lama kelamaan pasiennya juga tidak bisa mengangkat tangan, atau periferal neuropati. Nah, itu juga kelemahan di tangannya, jadi dicek di bagian plexusnya seperti apa gitu ya, karena tadi kita sudah lihat bahwa syaraf plexus itu keluarnya dari C5 sampai dengan T1 gitu. Tuh. Nah, kalau protokolnya tuh apa ya? Protokolnya nanti tentunya kita mengambil koronal ya, koronal stirnya itu seperti apa, koronal T1, aksial stir, kemudian kita ngambil juga aksial nanti 3D gitu ya, aksial 3D. Jadi dari atas tadi C5 ya, tadi mulainya berarti C3-an gitu ya, nanti supaya kita bisa mendapatkan bisa kita buat MPR maupun MIT gitu ya. Kemudian dibuat juga sagital dan sagital obliknya, tergantung kalau di daerah kanan ya berarti daerah kanan saja yang diambil obliknya gitu ya, tergantung kelainannya atau sakitnya di mana. Itu sih kurang lebih daripada protokolnya. Nah, kita mulai dari koronal gitu lah, dari koronal. Nah, berarti kan dari sagital. Nah, kita tadi sudah tahu gitu ya, kira-kira dia nanti keluarnya ke arah mana sarafnya gitu ya. Jadi nanti pengambilannya itu arahnya itu seberapa gitu, arah dari sagitalnya, kemudian dari aksialnya. Nah, cari prosesus spinosusnya gitu ya, nanti karena
di situ kan akan keluar syaraf-syarafnya itu, serabutnya itu dari radiknya gitu. Nah, kemudian dia juga potongannya itu mencakup seluruh plexus gitu ya kan. Plexus itu kan tadi arahnya ke arah depan gitu ya. Jadi teman-teman ngambil sampai dengan sternoclavicular itu. Segitu ngambilnya. Nah, di sini juga FOP-nya ya, FOP-nya juga teman-teman harus perhatikan jangan sampai kepotong, jangan sampai nggak dapat di bagian anteriornya. Nah, juga fase direksinya kalau kita ngomong koronal itu adalah fase direksinya itu RL. Jadi supaya mengurangi artefak daripada pernapasan maupun artefak daripada denyut jantung gitu. Terus, nah ini juga teman-teman ya penting banget sama dengan tadi di servikal gitu ya, pada saat scanning edukasi pasiennya jangan menelan ludah gitu loh, supaya apa? Supaya gambarannya itu nggak blur nanti gitu. Nah, itu adalah cara potongnya potongan koronal. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, di sini adalah yang koronal yang stir gitu ya. Jadi koronal stir itu, nah jadi kalau stir itu kan dia stir itu kan berarti T2 ya, TRTA-nya tinggi dia. Nah, di sini akan ada dia time inversi ya. TI itu adalah time inversionnya. Jadi kalau untuk penekanan lemak itu tergantung ya Tesla-nya. Kalau yang di 1,5 Tesla itu 1.300-an, mungkin kalau yang di 3 Tesla itu lebih tinggi sekitar 400-an, itu masih bisa untuk menekan lemak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya gambarannya dengan jelas gitu ya, terlihat ya gambaran syarafnya yang keluar dari C5, C6 sampai dengan dia T1 gitu ya. Nah, ini adalah gambaran sternya. Kemudian kita juga membuat gambaran T1 gitu ya. Dari T1 juga, nah ini akan terlihat. Jadi di sini dokter akan memperlihatkan kayak anatominya itu seperti apa sih, si serabut-serabut saraf di T1 gitu. Nah, sesudah T1, nah itu akan dilanjutkan. Nah, sekarang kan tadi kita udah belajar ya bahwa dia itu ada C5 sampai dengan T1 gitu ya keluarnya. Nah, kita di sini juga diperlukan nanti potongannya itu adalah aksial gitu loh. Jadi aksialnya dia tegak lurus terhadap ini ya spinal cord-nya. Nah, ini juga ya spinal cord-nya, jadi dia dibuat tegak lurus gitu ya. Jadi FOP-nya itu, nah ini agak-agak lebar ya teman-teman, nah, supaya dia nanti terlihat semua gitu loh. Kan plexus itu kan tadi di sini ya keluar gitu ya ke aksila, nanti dia ketemu, dia akan turun ke aksila, mempersarapi bahu, lengan sampai dengan tangan gitu. Nah, itu dokter akan nge-track gitu ya, dari potongan aksialnya itu syaraf-syarafnya itu apakah ada yang ada yang rusak atau tidak gitu ya. Nah, balik lagi isu artefak ya, sama seperti di servikal tadi ya, kalau memang aksial kan berarti dari anterior posterior. Nah, itu adalah fase direction-nya. Kemudian penting juga jangan menelan ludah gitu ya, jangan menelan ludah supaya gambarannya enggak blur gitu. Kemudian kita, nah sekarang, nah teman-teman bisa lihat sekarang untuk gambarnya ya, gambarnya yang keluar. Nah dari sinilah nanti keluarnya serabut-serabut sarafnya gitu ya. Jadi nanti dokter akan nge-track gitu ya. Ini saya cuma ambilkan contoh beberapa gambar aja. Nah ini kan medula spinalis. Nah ini adalah, nah dia titik awalnya keluarnya tadi serabut sarafnya itu gitu loh. Nanti kalau kita menggunakan di monitor atau di PEX itu akan sangat jelas slice per slice gitulah, dokter bisa nge-track.
Nah, itu adalah aksialnya ya, aksial stir dan aksial T2 3D ya, yang diperlukan gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, oke. Nah, ini adalah yang 3D-nya ya, yang 3D T2 gitu ya, 3D T2 jadi dari potongan koronal. Nah, ini kebetulan kita lihat juga milografinya ya, coba kita tingginya itu kita membuat sama gitu ya. Tadi kan sudah kita dari segi FOP gitu ya. Jadi plexus itu jangan terpotong gitu ya, jangan terpotong. Jadi kiri kanannya dapat. Nah, akhirnya kita mendapatkan kan gambaran data volume gitu ya. Dari data volume kan kita bisa membuat MPR, kemudian kita juga bisa membuat MIP-nya gitu lah. Jadi MIP supaya bisa terlihat serabut-serabut sarafnya itu keluarnya itu ke arah mana. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita atur nanti ketebalannya gitu loh, daripada MIP-nya kita bisa dilakukan di workstation-nya gitu lah, supaya kita bisa artinya yang didapatkan itu adalah nanti benar-benar flexusnya yang keluar dari C5 sampai dengan TH1, kemudian dia akan turun ke aksila. Nah, gitu ya kurang lebih. Nah, setelah ini ya kan kita sudah tadi belajar ya, ini flexusnya keluarnya. Nah, di sini juga diperlukan sagittal oblik gitu ya, sagittal oblik. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya dibuatlah dari potongan koronal kan tadi kita sudah berbuat ya, ini adalah turun itu flexusnya. Nah, dibuatlah itu tegak lurus ya, tegak lurus terhadap si flexus brachialisnya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini adalah yang bulat gitu. Nah, itu adalah plexusnya ya. Nah, nanti kan dari sini akan tadi kan ada dari C5 dan C6 dia ketemu, 6 dan 7 itu nanti ketemu. Nah, itu kan ada beberapa serabut-serabut saraf. Nah, dokter akan nge-track itu ya berdasarkan daripada slice-nya yang kita buat. Nah, seperti itu ya, itu tambahan sagittal oblik gitu ya. Ini adalah ya salah satu contoh gambarannya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah serabut-serabut saraf kalau dilihat dari sagittal oblik gitu. Kemudian, nah ini ada contoh kasus gitu ya, dia ada tumor gitu ya teman-teman. Nah, kita buatkan, ini udah tahu. Nah, artinya di sini terhadap ini kan sesudah ini stirnya, ini adalah yang post kontras gitu ya, yang post kontras kan jelas gitu ya batas-batasnya, ini tumornya. Kemudian bagaimana terhadap plexus. Nah, ini dipentingkan yang tadi asesmen awal itu adalah salah satunya untuk daripada planning operasi gitu. Nah, jangan sampai nanti tumornya keambil semua, ternyata nanti tangannya itu pasiennya nggak bisa keangkat karena si jalur sarafnya itu ikut terpotong gitu loh. Artinya tumornya hilang tetapi tangannya nggak bisa diangkat. Nah, itu dokter itu sangat hati-hati karena kan terkadang kita lihat itu kan ada beberapa yang memang sesudah operasi kok tumornya masih ada, yaitu akan mempertimbangkan gitu ya organ-organ, memperkirakan saraf-saraf yang ada di sampingnya itu supaya juga tidak terganggu. Nah, seperti itu salah satu contoh tumor yang ada di di sekitar plexus brachialis. Nah, kasus-kasus ini harus diperlukan dengan kontras. Itu ya teman-teman gambaran daripada plexus brachialis mulai dari yang non kontras sampai dengan kontras. Nah, kalau sudah sekarang kita plexus lumbalis lumbosakral sebenarnya, ini nggak cuma lumbalis saja, tetapi ini adalah lumbosakral gitu ya. Lumbosakral. Oke.
Ya, nah kalau kita ngomong lumbar sakral, nah di sini tadi kan kalau di atas di C5 sampai dengan TH1 gitu ya, plexus lumbar, plexus brachialis, karena dia mempersarapin di daerah brachialis turun gitu ya. Nah, kalau plexus lumbosakral, nah itu dia nanti keluarnya terdiri dari plexus lumbal dan plexus sakral. Nah, plexus lumbal itu dia mulai dari L1 sampai dengan L4 gitu ya. Sama juga ya nanti serabutnya kalau nanti teman-teman mau ingin tahu lebih dalam itu di googling juga banyak ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca di situ keluarannya itu nanti dia ketemu membentuk ramus dan seterusnya itu juga ada semua. Jadi secara garis besar kalau teman-teman membuat plexus ya, jadi yang teman-teman harus ketahui itu adalah plexus itu keluarnya dari mana, dia mempersarapin apa gitu ya. Jadi dia akan dari L5, L1 sampai L4 gitu ya, dia nanti ketemu menjadi satu, tapi nanti dia akan nyambung pula tuh ada satu untuk yang sakral. Kalau sakral itu nanti dari L4-nya gitu ya, L4 sampai dengan S4-nya dengan sakralnya. Nah, itu yang bagian sakralnya. Nah, caranya gimana membuatnya, gambarnya gitu ya. Dia hampir mirip-mirip juga. Nah, ini salah satu contoh indikasinya ya, indikasi yang biasanya dia sakralnya itu sakit gitu ya, padahal dia nggak jatuh gitu ya. Kemudian daerah pantatnya itu dia sakit gitu ya, di mana pada saat dilakukan lumbal gitu ya, foto lumbal itu nggak ada HNP gitulah. Nah, kalau seperti itu, nah dokter akan mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ini di daerah plexusnya seperti apa gitu lah. Nah, kalau plexus lumbosakral itu dia akan memberikan persarapan itu ke bawah gitu loh, mulai dari pantat. Nah, di situ akan banyak juga otot-otot kayak piriformis, banyak banget itu persarapannya, kemudian ke paha sampai ke bawah, sampai ke ekstremitas. Nah, kalau dia ada terganggu fleksusnya, ya berarti kan pasiennya turunnya pun tuh akan terganggu persarapannya gitu loh. Nah, ini kemarin yang sempat dilakukan juga ada pasien jadi MR dia minta juga plexusnya, dia diduga ada ada neuropati gitu ya di daerah plexusnya. Nah, kalau protokolnya juga hampir sama ya dengan protokolnya tadi plexus brachialis gitu ya, artinya dari koronal gitu ya, dari koronal stirnya, kemudian ada juga koronal 3D, kemudian juga aksial 3D gitu ya. Jadi karena dari koronal dan aksial 3D itu kan kita bisa mendapatkan potongannya tipis gitu ya, jadi dokternya lebih gampang untuk nge-track arah-arah daripada si nervusnya itu gitu. Kemudian, nah sama ya, pertama sih kita membuat dulu sagital gitu loh, sagital T2. Nah, sagital T2 di sini juga kalau pasiennya memang belum pernah melakukan MRI lumbal, nah di sini juga akan bisa dokter mendapatkan informasi terkait dengan lumbalnya itu seperti apa. Nah, sebenarnya membuat T2 ini kan untuk melakukan planning. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya bahwa kalau plexus lumbal, berarti dia nanti keluarannya itu kan mulai dari L1 gitu ya, dari L1, L4, kemudian dari L4 sampai dengan sakral. Nah, itu tempat daripada keluarnya persarapannya itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan gambaran T2, nah sekarang kita mulailah planning koronal gitu ya. Koronal tadi kita stir, koronalnya T1 gitu ya. Nah,
3D gitu ya kita buat. Nah tadi artinya, nah kan tempatnya keluarnya kan dari sini ya, dari diskus. Nah artinya tercover dia gitu loh. Nanti batas depannya daripada persarapan si plexusnya itu apakah simfisis pubisnya gitu ya. Jadi kemudian nanti batas belakangnya itu adalah nanti si sakrumnya. Seperti itu ya. Jadi artinya, nah ini kan kita lihat di depannya, ini depannya ini adalah simfisisnya. Itu. Nah sesudah itu dilakukan, nah ini teman-teman bisa melihat ini adalah gambaran sternya gitu ya. Nah dari L1, nah di sini dokter akan bisa melihat, nah dokter akan bisa nge-track gitu ya. Nah ini kan yang sakralnya gitu ya, yang sakralnya nanti dia jadi ketemu gitu ya, jadi satu. Nah ini karena ini kan multi slice ya, jadi dokternya melihat per slice gitu ya. Nah ini adalah plexusnya gitu ya. Kemudian juga dilakukan 3D gitu ya. Dari 3D ini kan juga terlihat dengan jelas gitu lah, dokter bisa nge-track apakah di sini itu nanti apakah ada mengecil tidak si persyarapannya itu, apakah memang ada tumor atau tidak, seperti itu. Nah kemudian kalau sudah dia mendapatkan sagital sudah, koronal sudah, nah baru dilanjutkanlah dengan aksial gitu ya. Aksialnya artinya tercover semua dari L1-nya sampai dengan S4-nya gitu ya. Nah nanti bisa dilihat gitu ya. Nah ini kan dia di sinilah mulainya nanti keluarnya ya, ini ya titik syarafnya gitulah. Ini adalah yang di daerah sakralnya. Nah ini sampai turun. Nah ini dokter akan nge-track ini ya, yang bulat-bulat itu adalah syaraf daripada si flexusnya tadi itu. Nah untuk kasus-kasus yang di daerah sakralnya gitu ya, memang karena agak sulit terlihat. Nah, bisa juga untuk di daerah sakralnya itu nanti ditambahkan koronal oblik dan aksial oblik gitu ya. Jadi dari koronal obliknya, nah nanti bisa terlihat ya dengan jelas ini adalah keluaran daripada si plexusnya gitu loh. Jadi si syaraf-syarafnya itu kan masih besar-besar banget. Nah nanti dokter bisa nge-track. Nah ini khusus untuk di daerah sakral gitu ya, plexus sakralisnya. Nah juga bisa ditambahkan dengan aksial obliknya gitu ya. Jadi si aksial obliknya jadi potongannya nanti dengan sakralnya gitu ya, kan karena tadi kita sudah belajar ya, dia keluar ini ya. Nah ini kan dia keluar ya dari sakralnya. Nah ini dilihat plexus plexusnya. Kemudian kalau sudah mendapatkan gambaran koronalnya, nah nanti bisa dilihat dari aksial obliknya gitu. Dari aksial obliknya, nah ini dengan jelas dokter bisa melihat serabut-serabut daripada si plexus gitu. Nah itu sih kurang lebih ya gambaran daripada plexus brachialis, kemudian plexus lumbalis, terus spine gitu ya. Artinya untuk di daerah spine itu kurang lebih itu sih barangkali ya Bapak Ibu teman-teman, untuk teman-teman implementasikan. Di situ juga ada beberapa contoh-contoh kasus. Mungkin itu sih barangkali kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada masukan-masukan yang barangkali saya masih kelewat. Bapak Ibu teman-teman. Mungkin Pak Dedi barangkali ada apa Pak yang kan banyak kasus juga ya di Boromius, barangkali mungkin bisa memberikan tambahan-tambahan gitu sih barangkali Bapak. Silakan Pak. Untuk case ini memang jarang dilakukan Bu, untuk seperti brachial plexus ini baik di lumbal baik di cervical. Memang
hanya kasus-kasus kadang-kadang aja, jadi sama aja sih Bu. Iya, ya, ya begitu sih Bapak Ibu. Ya artinya minimal lah teman-teman ini ya, artinya nanti kalau ada Plexus itu tahu gitu ya Pak ya, apa yang mereka harus akan kerjakan, di mana sih Plexus itu gitu sih barangkali. Mungkin dari yang lain kalau memang ada yang mau agak masih membingungkan gitu, silakan boleh didiskusikan kok. Saya nggak ngerti nih, coba teman-teman diem ini bingung apa gimana? Harusnya sih tidak ya Pak ya. Monggo silakan Pak, Mas. Bu, kalau coil yang digunakan untuk kasus Plexus apa Bu yang biasa dipakai, atau biasa kita pakai itu aja Bu yang buat brachialis atau buat lumbal aja Bu coilnya? Iya, baik, bagus. Nah jadi Mas kalau bikin servikal menggunakan apa? Nah itu bisa dipakai. Gitu ya, karena kan letaknya ya di posterior dia ya. Jadi misalnya kayak saya kasih tadi contoh, kami punyanya coil NV coil gitu ya, neurovascular coil gitu ya. Itu juga bisa dipakai gitu lah. Itu bisa dipakai. Nah artinya di daerah-daerah yang ada di depan pun akan lebih bagus kelihatan gitu ya. Kalau kita ngomong servikal kan dia tadi keluarannya kan memang dari belakang gitu ya, dari belakang ya kita bisa 2 coil itu, bisa coil spine, bisa juga kita mempergunakan coil apa namanya si NV coil, seperti itu sih Mas. Prosesnya sama seperti servikal, cuman ininya aja kalau koronal ya artinya koronalnya nggak kita batasin, tetapi koronalnya sampai plexus kan kita tahu tadi udah belajar bahwa dia mempersarapin daripada si alat gerak atas gitu ya, mulai dari bahu namanya brachialis kan gitu, ke brachialis berarti turun dia sampai ke lengan gitu sih. Kalau di bawah berarti pasti orang itu kelainannya pantat-pantatnya gitu ya. Kalau sering nanti dapat cari yang piriformis gitu ya. Piriformis itu adanya itu di daerah plexus lumbalis. Nah, udah tahu kan tadi plexus turun ke depan, dia mempersarapin ke bawah. Gitu sih Mas prinsipnya. Baik, Itu Bu, sih. terima kasih. Sama-sama. Iya. Mungkin barangkali yang lain yang biasanya yang dari dari Manado itu siapa tuh Mbak, siapa tuh? Izin Bu Ketut, izin bertanya. Monggo Mas. Mohon arahan Bu Ketut, mohon penjelasan. Kalau seandainya pasien mau MRI, kemudian dia terpasang flat, walaupun bahannya titanium, belum 1 bulan, masih 2 minggu atau 3 minggu, diperbolehkan nggak? Oke, baik, bagus Mas. Sementara itu aja Bu Ketut, baik. terima kasih. Iya. Gini, kalau dia kan sekarang itu peralatan itu sudah dibikin kompatibel gitu ya dengan MRI, artinya pertanyaannya dia operasi berapa minggu gitu ya. Nah, kalau nggak salah ya, kalau di kami itu Prof Eka itu kan sering pasang coiling gitu ya, pasang coiling. Nah, itu kan juga bahannya itu sama, itu boleh dilakukan setelah lewat dari 48 jam, gitu sih Pak. Iya, nah artinya yang efek yang ditimbulkan itu nanti pasti akan ada metal artefak itu pasti ada gitu loh. Nah artinya nanti mensiasatinya jangan mempergunakan gradien gitu sih Pak intinya. Nah, gunakanlah. Jadi aman begitu ya? Iya aman. Siap. Kami banyak banget kalau di Siloam itu untuk kasus-kasus aneurisma itu kan yang coiling itu yang terbanyak. Nah, untuk kasus-kasus yang HNP tadi saya juga berikan contoh juga ada, yaitu Bapak nanti paling di potongan aksialnya itu agak masih pasti akan ada susceptibility. Jadi kayak ada distorsi, itu aja sih Pak bedanya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ketut penjelasannya. Sama-sama, Pak. Iya, baik. Oke. Mungkin ada yang lain? Kalau Bu mau tanya dikit Bu. Banyak juga nggak apa-apa Mbak. Silakan. Okay. Bu tadi kan bahas tentang lumbal ya Bu ya. Itu kan ada spine. Kalau lumbal itu kan lumbal dulu deh Bu. Lumbal itu kan biasanya
kita ambil koronal tuh Bu. Ya. Nah, koronal itu dia lebih kalau pas ambilnya pas tegak lurusnya atau ngikutin kemiringan tuh lumbalnya. Iya, betul. Jadi kalau kita terus? nanti kan kalau kita ngambil koronal berarti kan dari sagital ya gitu ya dan dari aksial. Nah, jadi yang dicari itu adalah spinal cord-nya gitu loh, spinal cord-nya atau sumsum tulang belakangnya ya. Jadi ikutinlah aksesnya itu gitu loh, Pak. Nah, itu nanti kalau pasien-pasien ya artinya itu kita ikutin karena kan untuk pasien-pasien skoliosis gitu ya kan pasti diperlukan koronal gitu ya, koronal karena jadi untuk planning daripada si sagitalnya gitu ya. Jadi sagital kalau orang skoliosis mesti nanti perlakuannya bisa 2 kali gitu ya. Nah, buat koronal yang benar dulu, koronalnya yang benar dulu dari mana? Carilah spinal cord-nya, dia sejajar. Nah, cari prosesus spinosusnya gitu ya, dari potongan aksialnya kan kelihatan ya prosesus spinosus kiri kanan. Nah, dari kiri kanan kemudian spinal cord-nya, nah itu aja diikutin aksis itu. Jadi mendapatkanlah nanti yang koronal yang bisa dipergunakan untuk planning sagital selanjutnya. Gitu sih Mbak Lela. Terus Bu yang kedua, kalau untuk ambil aksial, kita kan otomatis ambilnya dari sagital dulu Bu nih. Pasiennya kan cuma HNP. Ya. Ambilnya otomatis per diskus karena tidak ada lesi kan, jadi nggak dibabat gitu. Bulet-buletnya itu yang 3 itu Bu, bagusnya apakah di deket Milo atau di deket diskusnya yang di depannya gitu Bu? Nanti perbedaannya apakah dia nanti superlap atau bagaimana gitu? Oke. Nah, jadi kalau kita mau positioning, nah yang kita cari kan balik lagi ini yang akan dievaluasi itu apa? Yang dievaluasi yang diperlukan dokter itu adalah di potongan di potongan akan memperlihatkan satu diskusnya kan gitu ya, kemudian medula spinal diskus, kemudian prosesus spinosusnya gitu ya yang akan diperlihatkan ya, artinya nanti menaruh senternya itu di dalam ininya medula spinalisnya seperti itu. Oh, berarti pas di melonya itu ya Bu ya? Iya, terbayang ya? Ya terbayang Bu, soalnya pas waktu pertama kali pas itu Bu scan, nah pas di diskus 5 itu terbalik Bu, jadi hasil aksialnya itu terbalik begitu loh Bu. Oh ya, paham. Jadi nanti buat til sudutnya itu jangan terlalu nukik ya. Jadi kalau terlalu nukik akhirnya seperti seperti terbalik gitu ya gambarnya ya. Betul Bu. Ya, nah itu juga ada yang disebut dengan kan kalau kita membuat gambaran yang yang multi stack gitu ya. Nah, usahakan jadi stacknya itu cross talk artefak. Jadi crosstalk artefak itu terjadi apabila, nah misalnya pasiennya itu kelengkungan lumbalnya itu melengkung banget gitu ya. Nah artinya kan kita memang mengikuti diskusnya. Nah nanti artinya L5S1 kemudian L4 L5. Nah di situ ketemulah dia di belakang numpuk ya gitu ya. Itu yang nanti gambarannya hitam gitu ya. Nah itu yang disebut dengan crosstalk artefak, itu yang diakibatkan karena overlap gitu loh antara slice stack yang satu dengan yang stack yang di atasnya. Nah di belakangnya itu jangan sampai dengan overlap karena nanti akan gambaran hitam-hitam. Pernah nggak mengalami seperti itu? Itu yang disebut dengan crosstalk artifact gitu ya, akibat overlap daripada dua slab gitu ya yang ketemu di belakangnya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, Bu. Oke. Iya.
Baik, mungkin apa ada yang perlu didiskusikan kembali, Bapak Ibu teman-teman? Sudah banyak pasiennya di Manado, Mbak Lela? Alhamdulillah lumayan lah Bu. Sehari kadang 8. Dikit sih. Oh ya, sudah ya lumayan ya. Karena COVID jadi dikurangin. Oh gitu. Iya. Radiografernya juga cuma 2 sih Bu. Yang lain kan cuma kasih ajar Laila. Jadi kakaknya kan yang di follow-an di radioterapi. Jadi datang cuma kasih ajar, udah gitu doang. Oh gitu, oke. Baik, kalau begitu ini karena memang sudah habis ini ada kuliah apa berikutnya? Fisika Bu, fisika. Oh, fisika. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak, Ibu, teman-teman, kita akhirin ya, barangkali ya, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, nanti kita sampai ketemu nanti minggu berikutnya gitu ya, barangkali ya. Oke, baik, Bapak, Ibu, teman-teman. Mungkin kita akhirin dulu sampai di sini ya Pak ya. Oke, izin live dulu ya. Terima kasih semua. Terima kasih kembali. Sehat-sehat semua ya Pak ya. Ya, mari. Selamat sore. Ya. Sore semua. Sore. Oke.